Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang capital budgeting. Judulnya Capital Budgeting Practice and Political Risks Evident from Lebanon. Jadi asalnya dari Lebanon. Langsung aja next. Oke, ini tentang jurnalnya. Jadi dipublish oleh Qualitative Research and Financial Market volume 14 page ketiga. Terus dipublishnya pada tahun 2022. Dan untuk pengarangnya sendiri ada ahli Ahmer, Susan, dan David. Untuk reviewernya saya sendiri. Baik, ini latar belakangnya. Ini mengenai penganggaran modal capital budgeting. Ini merupakan metode yang efektif, yaitu bagaimana kemampuan seorang manajer untuk meramalkan masa depan dalam mengatasi masalah seperti kebutuhan pendanaan jangka pendek, memprediksi risiko bisnis, dan menghitung peluang investasi modal yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, oleh karena itu artikel ini berfokus pada penelitian investasi modal di Lebanon. Nah, Lebanon sendiri ini merupakan negara berkembang dengan sektor jasa terbesar, dan penelitian ini berfokus kepada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di pusat dikarenakan pasar saham di Lebanon tergolong baru, sehingga perlu juga dilakukan literasi untuk memberikan pemahaman tentang meningkatkan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas investasi tersebut. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya ini mengenai kajian teori. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, tarif pajak. Menurut Tamimi, tarif pajak yang terendah cenderung mempengaruhi leverage dan memanfaatkan pengembalian modal. Nah, selanjutnya ada NPF, NPV, dan IRR. NPV sendiri merupakan perhitungan nilai aktual yang paling sering diterapkan, namun banyak juga perusahaan yang menerapkan menggunakan teknik IRR. Untuk yang teori yang ketiga itu penggabungan risiko politik dan penganggaran modal. Risiko politik yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan investasi, dan perusahaan cenderung menggunakan capital budgeting jangka pendek. Adanya risiko politik menjadikan para manajer kurang tertarik untuk menggunakan NPV untuk melakukan keputusan proyek investasi, sehingga perusahaan lebih tertarik untuk menginvestasikan kepada negara-negara yang tingkat risiko politiknya lebih rendah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Untuk jumlah respondennya ada 225 dengan 100 sampel perusahaan sebagai sampel akhir. Nah, untuk urgensi dari capital budgeting ini, mayoritas perusahaan Lebanon menggunakan teknik NPV sebanyak 75%, sedangkan sisanya menggunakan teknik yang lain. Metode lainnya termasuk IRR, NPR, PDB, dan IP jarang digunakan karena dianggap dengan menggunakan metode NPV sudah cukup mewakili. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Lebanon menggunakan pengendalian proyek investasi itu menggunakan teknik NPV. Perusahaan Lebanon memahami pentingnya terkait teknik penilaian perusahaan, namun tidak selalu mempengaruhi sebaliknya gitu. Oke, ini selanjutnya dari hasil metode tersebut itu menghasilkan hasil pembahasannya ada 2. Yang pertama, risiko dalam penganggaran modal. Nah, dari separuh responden menggunakan metode kualitatif dan intuitif untuk memperkirakan risiko sebanyak 21,4%. Perusahaan menggunakan teknik tersebut, dan 17,9% menggunakan analisis sensitivitas, dan 67,5% menggunakan metode lainnya, sedangkan sisanya lebih memilih hanya sekedar menaikkan diskonto. Nah, untuk yang kedua ini mengenai peranan risiko politik dalam investasi, ditemukan jika tingkat pengembalian minimum disyaratkan atas proyek investasi diperkirakan akan lebih rendah ketika risiko investasi meningkat. Sebanyak 46% yang memilih tidak melakukan investasi saat politik tidak stabil, dan 50% sisanya masih mengharapkan bisa melakukan kegiatan investasi sesuai dengan keuntungan yang diinginkan. Itu hasil dan pembahasan. Lanjut aja. Jadi berdasarkan beberapa hal yang sudah disebutkan di awal, kesimpulannya adalah dalam hal mengevaluasi investasi, teknik yang paling sering digunakan adalah NPV dan payback period. Nah, di Lebanon sendiri ini setengah dari perusahaan Lebanon cenderung menggunakan intuisi kualitatif, termasuk manajemen risiko dalam risiko politik.
Nah, politik ini merupakan isu yang perlu dipertimbangkan secara khusus dan menurut hasil penelitian risiko tersebut berpengaruh positif terhadap proyek keputusan investasi perusahaan. Jadi, hasil dari penelitian ini mayoritas perusahaan di Lebanon itu menggunakan dua metode. Yang pertama payback period dan NPV. Lalu untuk resiko politik itu menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap perusahaan dalam memilih atau memutuskan proyek investasi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, artikel ini menampilkan tabel-tabel sebagai gambaran hasil dari analisis sehingga mudah untuk dipahami, dan penyajian datanya juga lengkap sehingga dapat memudahkan pembaca saat menyamakan kembali dengan hasil penelitian. Untuk kekurangannya sendiri, penelitian ini hanya membahas mengenai satu resiko, yaitu resiko politik dari keputusan investasi, sehingga tidak dapat membandingkan jika terjadi resiko lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, langsung aja di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.